Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode penyusunan Renstra Analisis Strategi Space oleh saya sendiri, Fitriani Azarmat. Konsep analisis strategi space atau biasa disebut Strategic Position and Action Evaluation. Analisis space merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan posisi strategis sebuah organisasi, termasuk di bidang pendidikan. Analisis ini membantu organisasi dalam menentukan strategi terbaiknya berdasarkan kondisi internal, yakni kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal, yakni peluang dan ancaman. Metode ini terdiri dari 4 dimensi utama. Yang pertama, stability position atau posisi stabilitas. Mengukur stabilitas lingkungan eksternal, termasuk faktor-faktor seperti adanya perubahan regulasi pemerintah, tingkat inflasi, atau kondisi politik. Misalnya, pada perubahan kebijakan pendidikan bisa menjadi faktor eksternal yang menentukan stabilitas institusi. Yang kedua, industri strength atau kekuatan industri. Faktor eksternal yang terkait dengan kekuatan industri pendidikan secara keseluruhan. Di sini mencakup tren pendidikan, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang mempengaruhi kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, competitive position atau posisi kompetitif. Menilai daya saing institusi pendidikan terhadap pesaing lainnya, baik dari segi reputasi, kualitas program akademik, fasilitas, atau sumber daya manusia, tenaga pengajar. Institusi pendidikan yang memiliki kurikulum unggul atau fasilitas yang lebih baik biasanya memiliki posisi kompetitif yang kuat. Yang keempat, financial strength atau kekuatan finansial, yakni mengukur keuangan pendidikan termasuk arus kas, modal, dan aset. Dalam konteks pendidikan, juga bisa berkaitan dengan kemampuan sekolah untuk menarik sponsor atau dana penelitian. Langkah-langkah penyusunan Renstra Analisis Space. Yang pertama, ada identifikasi faktor internal dan eksternal. Dalam analisis space, kita perlu melihat beberapa faktor penting bagi sekolah atau institusi pendidikan. Beberapa faktor internal dan eksternal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, faktor internal meliputi reputasi sekolah, kualitas guru, manajemen, dan fasilitas. Untuk faktor eksternalnya, yakni seperti kebijakan pemerintah, jumlah pesaing, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi pendidikan. Langkah-langkah yang kedua yakni penilaian dan pemberian skor. Setiap dimensi diberi skor untuk menunjukkan posisi institusi. Ada stabilitas, kompetitif, keuangan, industri. Skor positif diberi 1-6, menandakan kekuatan. Sementara untuk skor negatif diberi angka -1 hingga -6, menunjukkan kelemahan. Yang ketiga, plot hasil pada matriks Bates. Hasil skor diletakkan di dalam 4 kuadran. Ada agresif, konservatif, defensif, dan bersaing. Agresif yakni jika kekuatan kompetitif dan keuangan tinggi, strategi ekspansi atau inovasi diperlukan. Konservatif ialah jika stabilitas tinggi tetapi keuangannya lemah, strategi yang hati-hati dibutuhkan. Defensif jika daya saing rendah, fokus pada bertahan dari ancaman eksternal. Bersaing jika daya saing kuat tapi stabilitas industri itu lemah. Institusi harus memperkuat keunggulannya. Yang keempat, rumuskan strategi. Berdasarkan posisi dalam kuadran, strategi yang sesuai bisa dibuat seperti mengembangkan program baru, meningkatkan kualitas guru, serta meningkatkan manajemen fasilitas sekolah. Metode SPACE dapat digunakan di sekolah, universitas, maupun lembaga pelatihan lainnya. Berikut langkah-langkah strategis dalam jangka waktu yang panjang.
seperti merumuskan kurikulum baru berdasarkan kebutuhan pasar, menentukan prioritas dalam penggunaan dana atau sumber daya, menilai dan meningkatkan daya saing institusi dengan memperkuat reputasi atau fasilitas. Yang keempat, menyusun strategi untuk beradaptasi terhadap perubahan regulasi atau tren pendidikan. Contoh konkret penerapan metode analisis space dalam penyusunan Renstra, sebuah institusi pendidikan. Yang pertama, identifikasi faktor internal dan eksternal. Yang kedua, pembagian skor. Yang ketiga, plot hasil pada matriks space. Yang keempat, rumuskan strategi. Dan yang kelima, implementasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.